lagi kita semua akan menjadi saksi untuk langsung mengantar salah satu tim tersebut. Jadi langsung saja untuk mengawali hari ini Velodrome. Mana suaranya? Masih kita tunggu ya kedatangan dari para penonton, para penikmat untuk Mobile Legends untuk hadir ke Jakarta International Velodrome. Seru banget karena ramai banget di sini. Satu tiket yang akan kita berikan hadir di hari ini, entah untuk Geek, entah untuk RRQ, strategi, mekanik, semua yang akan mereka adu. Yap. Sementara sekarang seperti biasa ya, di awal dari game masih cukup adem ayem, belum ada kejadian apapun, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Hanya saling bertukar sedikit dari masing-masing skill saja. Oke, untuk emblem. Seperti biasa ya, perbedaan dari kedua tipikal jungle physical dan magical. Emblem mage. Dan juga ada fatal. Identik banget nih dengan Link yang bermain dengan vertical. Tapi pull yourself together ini penting banget nih untuk Ruby karena dependent banget sama spell. Dan untuk Lui juga nih, semenjak Super Prince dan juga Sun menggunakan pull yourself together, ini udah jadi pasaran emblem sih. Yap. Untuk template tersebut. Ini dia Balo ya, cukup berani, jauh banget dia maju ke area terdepan. Tapi sudah ada Rins yang mencoba untuk tadi menangkap. Apabila tertangkap kayaknya akan ada sebuah pergerakan yang jauh lebih mengerikan, Lim. Tapi untuk di awal damage mereka masih kurang sih loh. Jadi gak bisa untuk burst juga. Ruby, ini tipikal yang mungkin akan menjadi penjaga nantinya. Dan push damage dari Aboy, sakit banget. Legend Gem, item pertama yang diprioritaskan juga oleh Rins. Ya kita tahu ya dari Chusin sendiri biasanya gak langsung dijadiin. Legend Gem aja udah cukup. Dan Gops di bawah, satu wave minion yang begitu nyata tadi udah berhasil diamankan. Dan dari part itemnya ya belum ada yang jadi, tapi di bagian tengah Hidop ada bantuan tadi dari Rin. Sementara Baloiski masih ada bantuan pula dari rekan-rekannya yang sekarang mereka semua sudah mulai tertuju di area mid itu sendiri. Dan Gops mundur sedikit, level 4 sudah diambil. Ya, setupnya akan mulai dari mid lane. Karena dari mid lah minion tercepat akan muncul. Tapi kedua jungle. Oke, mereka bertemu. Mereka bertemu di area bawah barusan. Ya, tapi untuk level, Make It, dia lebih unggul. Apalagi ngelihat dari orange buff yang muncul sesuai dengan patternnya. Sesuai dengan spawn dari turtle. Harusnya Geek Fam akan lebih cepat nanti kalau memang mau melakukan setup. Dan tipikal dari assassin ya, siapapun yang setup, harusnya dia yang rugi. Karena ya bisa di-fake. Yap, sementara itu yang para berbeda, Baloiski mundur sedikit, kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Dan sekarang ada pergerakan dari Rins, tapi terlihat Crimson Backup dari keluarga namun di para berbeda. Daerahnya sudah mulai agresif. Aboy dipaksa untuk mundur di tempat yang lain. Ada sebuah hal yang begitu baik, namun untuk sekarang malah Baloiski menjadi korban dan Rins yang terjebak. Tapi terpencarlah sudah pertempurannya dan Rins menjadi korban pula. Tapi Idok bisa dirinya bertahan. Ada Dairon mencoba untuk bisa memberikan bantuannya. Hanya saja Gops dan Idok belum selesai cerita mereka. Dan Gops masih ingin lebih dikejar dan diusir jauh banget. Pasif dari Idok tadi dengan sedikit dash. Tapi turtle, waduh. Sekarang Dairon yang dikeluarkan habis-habisan. Oke. Dan Geek, mereka sangat-sangat agresif. Begitu baik, sedikit lagi bisa mereka mendapat keuntungan. Dan Geek berhasil mendapatkan karakter Turtle dan plus. Ada Dairon menjadi bonusnya. Objektif yang sangat jelas tadi dituju oleh Make It. Tidak peduli ada Idok yang sekarat, tidak peduli Dairon yang sekarat. Objektifnya adalah Turtle, so itu dia yang didapatkan oleh Geek Fam. Keuntungan di awal yang terlihat cukup jelas. Wah, itu mah udah untung banget buat Geek ya, Lim ya. Oke, dan ini dah talent prediction. 1, 2, 3, 4. 4 suara menuju RRQ dan 2 suara menuju Geek Fam. Nasrin dan Papulung ya. Gak ada yang mau 4-0 nih? Gak ada ya? Gak ada, lu doang ya? Ya maaf, lu doang nih. Oke, Make It. Levelnya sama loh, dia dapat turtle padahal, tapi kalau patternnya selesai semua, levelnya 41. Jadi ya, udah ada Starling tadi udah langsung diamankan juga. Make It dan Gops masih anteng di bawah. Ini pertarungan yang harusnya keduanya susah untuk dapetin kill ya. Karena tipikal dari keduanya adalah badan. Bahkan kalau jungle-nya datang ke bawah, gua rasa tetap bakal susah kalau mau dapetin kill. Jadi poros mereka harus ada di rivernya. Kuasin river, invade jungle, siapapun bisa. Mobilitasnya lumayan cepat, Joy ataupun Link. Dan tipikal dari RRQ jujurnya ya lebih ke cover. Yep. Dan nantinya apabila Idok juga bisa membuat sebuah momen, ini enak banget loh. Tidak ada purify loh. Mungkin untuk Day One yang di Lost Flower bisa menyelamatkan. Tapi yang lain, wah. Tapi jujur ya untuk ke counter Ruby maksudnya. Gue emang gak setuju untuk purify. Karena posisinya tetap udah akan kelempar. Oke. Lalu di purify jadi kayak lumayan sia-sia bisa dibilang. Flicker opsi terbaik. Yep.
Sementara sekarang mereka sudah mulai berkumpul lagi dari Amit. Akan seperti apa lagi Geek? Sudah memberikan eksistensinya. Satu wave minion sudah dihilangkan. 20 detik menuju ke total selanjutnya. Ya, ini permainan yang sangat-sangat pasif di awal karena dua-duanya punya objektif farming. Wait, Mulai. dan itu dia apa yang sudah kita sebutkan tadi. Tertangkap Basala sendirian. Baloyski dan dikeroyok habis-habisan. Selesai, tapi Aboy masih selamat. Pas banget ketika Turtle akan muncul. So setup dari RRQ harusnya lebih enak lagi. Apalagi ngelihat Sujin yang udah ngambil satu wave di bagian bottom lane. Level sampai saat ini masih diungguli Make It, tapi nggak bakal jauh karena dari Sujin juga masih bisa clear bawah lagi, masih bisa ambil purple-nya lagi. Yap, oke. Ada sebuah pancingan tadi sepertinya, tapi tertangkap basah dan Time of Vendor kembali. Akankah Aboy kali ini berhasil ditangkap, namun ternyata Rins. Satu weakness point lagi dan Tyra mencoba untuk bisa mengangkat Redam, tapi malah ada satu fish crack tadi bisa Kadera selamat. Hanya saja untuk sekarang, 1 untuk 1. Terlalu dalam Dairon tadi. Robos ke outer turret. Jadi hal nggak bagus tapi ya. Dan itu dia, Baloyski. Ridok yang menjadi satu targetnya, tapi Rins mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. 2 weakness point, dan bahkan 1 weakness point lagi dalam tubuhnya bisa saja terbuka, namun pada berbeda. Ada sebuah hal lagi yang dilakukan. Temple Soplet yang belum membuahkan hasil sejauh ini, tapi Sujin bersama untuk bisa mendapatkan ke arah satu player dan berhasil mendapatkan ke arah dari Kenzinski. Wow, itu dia pertukaran dari Turtle yang kembali didapatkan oleh Geek Fam. 1 point kill di tangan Sujin. Ini bagus banget nih untuk mengejar ketertinggalan gold dari RRQ. Karena Geek Fam tadi unggul hampir 1000 gold, tapi udah ketarik lagi. Udah sama lagi dari goldnya. Dan ada satu auto parah tadi bagian atas yang udah berhasil dirubuhkan juga. Objektif yang tidak akan tumbuh kembali, Lim. Itu dia. Tidak ada debut pick ya. Oh, Ruby ternyata debut pick. Sebenarnya kalau Ruby identik dengan Udok juga. Kita nggak sekali ngelihat Ruby dari Udok untuk season kemarin. Oh, dipaksa Flicker. Flicker sudah terlihat. Hanya akan ada Crimson Beacon nanti yang bisa menyelamatkan pergerakan dari Rins. Informasi yang lumayan penting. Tapi ini dia, turret yang sangat rapih loh dari RRQ. Mereka mendapatkan 2 turret bahkan. Oke, dan Dairon mencoba kembali. Bagaimana setup yang akan dia lakukan? Tapi mendadak ada Baloyski mencoba untuk bisa masuk area dalam dan dia distract yang dikeluarkan dari Kenzinski. Masih mencoba untuk bisa membuka dari weakness point yang dimiliki. Dan itu dia akan bisa terbang. Namun ternyata satu weakness point lagi dari dia. Cross pop tag. Dan cross pop tag yang sudah berhasil dinyalakan. Idok yang terpisah, Idoknya diselesaikan. Tapi hanya Idok loh yang menjadi korban. Ini keunggulan masih jelas untuk RRQ dan midnya akan coba untuk dibombardir juga. Toy bersama dengan Rins akan paksa. Oke, ada perbedaan satu level. Dan ini dia pergerakan dari Make It mencoba untuk maju. Tidak, mundur kembali Make It. Oke, reset kembali tapi 1000 gold dikantongi oleh RRQ. Masih menunggu nih diversion mungkin nanti. Dan audience prediction 74% suara, wow. Cukup banyak. 26% berbanding 74 ya. Buset. Mengerikan, jauh banget jaraknya ini. Itu dia, tapi ini hanya prediction kawan-kawan. Ya semuanya tergantung dengan playernya, strateginya. Untuk Farlane jujur ini bisa dikontes karena Joy juga tipikal yang bisa cover untuk Farlane. Oke. Mobilitas pasti menang Link, tapi hati-hati damage outputnya itu menang Joy. Dan di area dari Lord, sudah terlihat ya, Lord akan menunggu siapa lagi yang akan memiliki dari Lord tersebut. Masih menunggu diversion sih gua. Karena ya kita tahu diversion ini bisa digunakan sebagai defensif ataupun sebagai ofensif. Bahkan untuk laning jauh itu bisa dikontrol juga dengan diversion. Oh ini udah bonus. Setengah HP lumayan banget nih. Ya. Ini belum ditercover ya di area dari Lord ya. Sementara Kenzinski masih di area tengah. Ada sebuah camp yang memang terlihat ya berkumpul karena beberapa player tadi dari RRQ. Ini akan adu threat damage dulu mungkin. Oh my god, Holy Crystal. Mau lihat 1 kali Rhythm of Joy. Hilang seperempat. Hey, I'm offended ya. Berhasil mendapatkan Karagops tapi bukan targetnya tepat. Hanya saja ada Baloyski di bagian belakang tapi Baloyski belum juga mengeluarkan taraf listrik yang dimilikinya. Sedikit lagi dari cross pop tag udah langsung dikeluarkan begitu saja Kenzinski. Sudah mulai mengudara. Siapa yang akan menjadi korbannya? Dan tidak ada daerah dalam pertempuran tersebut namun sejauh ini ada tempo sampai udah langsung dikeluarkan tapi Sujin kehilangan dari pertandingan. Mencoba untuk bisa mempertahankan ini dan tidak bisa. Sujin tertangkap dan berhasil diamankan oleh Geek. Geek mendapatkan kutukan yang berlimpah. Lord bisa jadi kemungkinan besar menjadi milik mereka. Harusnya free Lord untuk Geek Fam. Baloyski, lagi-lagi Baloyski. Dimulai dengan Conceal, Cancellation. Tidak bisa bergerak sama sekali. Sujin tertonjok tadi dari Baloy. Wah itu nikmat banget Baloy, luar biasa pergerakannya. Dia menunggu, dia menanti. Ini ada Duren runtuh, Duren jatuh, gas sampai bawah. Siap kapanpun dibutuhkan. Itu dia Baloyski. Tapi jujur Holy Crystal dari Make It ini menjadi penentu loh. Damage yang sangat-sangat sakit, damage yang gak bisa ditahan lagi.
Oke, kalau untuk Kenzie mungkin memang masih butuh item lagi. Ya. Karena dia menuju ke arah Malefic Gun ya. So, Planet-nya ada, range-nya ada, attack speed-nya ada. Tapi untuk damage-nya masih kurang. Next item, kalau mau defensif, Wind of Nature bisa. Tapi kalau mau agresif, ya kenapa nggak langsung ke arah damage-nya? Ya, dan belum ada perpindahan yang cukup terlihat ya, cukup agresif nih, cukup ofensif nih dari Aboy nih. Ya, masih belum ada agresif. Masih contohnya. santai dia. Tapi sekarang, coba dimulai. Oke, ini depan berbeda. Ini dia ada Sutsujin. Didapatkan kembali. Wow, satu buah hal yang mereka tuju berhasil diambil kick. Mereka mendominasi. Ini Baloyski on fire sih. Karena memang benar-benar tahu nih kemana targetnya, flickernya. Dan defensif dari RRQ. Masih ada holy defense. Tapi Sakit banget. Aduh, sakit banget. Make it mundur kembali. hampir tadi nggak tertahan. Tapi dari pasif holy defense ini yang membuat RRQ harusnya masih bisa defense. Masih cukup tenang juga. 4.000 gold. Ini perbedaan gold yang lumayan banget sih untuk menit 10. Tapi bukan yang nggak mungkin untuk dibalikin. Satu team fight aja, satu kali wipe out. Gua rasa ini bisa langsung menukar nasib. Dari ketertinggalan gold jadi unggul. Oke, Aboy hampir saja tadi. Siaman ya. Untuk saat ini akan turun dari temponya. Akan kembali ke pattern farmingnya terlebih dahulu. Mungkin sekitar 1 menit karena Lord masih di 70 detik lagi. Wah, di zoning habis-habisan. Sementara sekarang area defensif yang semakin mengecil. Tapi Idok dalam keadaan sangat berbahaya dan itu dia. Ada pergerakan dari Gops yang cukup baik. Udah langsung dinaikin, ditambahin lagi bebannya sedikit lagi. Tersisa berhasil untuk mendapatkan lagi karena Idok. Tapi bukan udah langsung terlihat. Gops tidak ada untuk kali ini. 4 melawan 4. Rins mencoba untuk bisa mendapatkan Karaboy. Tapi masih terlalu sulit. Kenzinski akan menggantikan posisi dari Aboy. Tapi mereka, hey, Aboy masih ingin lobby. Nyaris banget tadi. Tapi pertukaran jadi nggak adil karena Gops ditukar dengan Idok. Nomor tukar experience dapat susah. Nggak dapat. Nggak dapat. Berhasil diambil Make It ya. Ya masih dipegang oleh Make It. Masih aman. So far gue ngeliat dari Farlane-nya nggak terkontrol lumayan rapi ya. Mungkin karena dari Gig dia punya diversion. Dia bisa nge-ganking. Sutsujin satu hal yang pasti. Baloy bisa ada dimanapun. Dari segi item pun kelihatan endless battle nih masih menuju ke item ke-3. Sedangkan Make It udah selesai di item ke-4, perbedaan 3.000 gold. Yep. Oh, ini 5.000 berarti 3.000-nya ada di Make It. Ini diversion. Ini lagi depan yang lain. Tapi Soplan terpaksa dikeluarkan. Kabur untuk kali ini. Sakit juga itu. Itu pasifnya masih nyala atau habis itu. Rotation, diversion ya, duality. Bikin darah dari Sutsujin langsung hilang setengah HP. Tapi ya mungkin Sutsujin udah sadar ya. Bisa ada kejadian yang sama entah itu top lane atau bottom lane. Dan Lord ini setup cepat loh. Ini masih di atas. Dipercepat oleh Gig. Mereka sangat ingin mendapatkan karena Lord tersebut. Dan Lord jangka menjadi milik siapa? Dan Lord menjadi milik Gig. Rinsa menjadi korban. Menjadi keuntungan lagi untuk Gig. Siap untuk terbang. Dan ini waktunya. Cross bomb tag dari Kenzinski mendapatkan seorang direct. Bahkan mereka mendapatkan satu player lagi. Dan mereka masih ingin lebih. Ada Sutsujin. Tapi sampai dikeluarkan. Tapi Aboy kali ini menjadi nilai tukar. Tapi tidak. Karena Sutsujin pun menjadi korban. Dan Gig benar-benar dominasi. Menyisahkan Toy seorang diri. Mampukah RRQ bertahan? Respawn time memang cukup cepat. Tapi mid lane tetap dibombardir. Oke, hanya tinggal menunggu satu Lord kali ini datang. Dan mereka pun harus menahan lagi tempo permainan ini. Wah, ini mendominasi dengan sangat jelas Geek Fam. Mereka di awal mungkin tidak terlalu kelihatan. Tapi masuk di mid game, masuk di late game. Mereka pegang semua keunggulan, temponya, goldnya, zonanya. Semua di tangan Geek Fam. Yap. Pada akhirnya ada satu diversion yang emang benar-benar ofensif banget tadi Lim. Berhasil. Ya. Walaupun harus menukarkan Aboy juga di situ. Itu sih, karena okay. bayarannya Sutsujin juga kan. Yap. Dan Lordnya akan di slow push dari bagian bottom lane. Sementara untuk RRQ sendiri mereka nggak punya high ground defender yang pasti. Mereka harus sedikit hati-hati dan berantem. Oke, terlihat Isaac langsung disenggol langsung. Sakit banget loh itu Make It. Dan ini yang mulai masuk. Yap, di tempat yang lain. Lord sudah berhasil masuk ke dalam area defensif dari RRQ. Dan pergerakan dari Baloy. Akankah ada satu flicker dan juga Fisker karena sesaat lagi spellnya tidak akan menyala. Tapi harus benar-benar menunggu momentum Idok. Yap, itu dia Bovendor udah berhasil dilakukan. Tapi Kenzinski-nya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Masih cukup aman. Tapi lumayan deg-degan. Karena tersisa seperempat loh dari XP-nya tadi. Satu buat Dark Sonata. Memang ada Husklaw. Di posisi dari Kenzinski sekarang harusnya dia bisa untuk recover lagi HP-nya. Tapi nggak ada minion sama sekali. Nggak ada creep sama sekali di jungle. Jadi ya RRQ masih bisa bertahan. Yap, mereka masih bertahan. Mereka masih bisa
untuk melanjutkan lagi pertempuran ini. Tapi Gobs harus mundur. Time of Ender dikeluarkan. Gobs jadi dikeroyok. Dan sekarang ada diversion dikeluarkan. Akankah mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan? Dimana sekarang Mekitja mulai masuk area dalam. Tapi Rinja pun masih berhasil selamat. Mekitja mencoba untuk bisa kabur. Mekitja selamat untuk kali ini. Tapi Tyron dihancurkan satu untuk satu dari masing-masing XP. Nah, pertukaran yang terlihat kembali RRQ. Mereka memanfaatkan kesempatan di mana Gobs tertinggal sendiri. Tapi diversion yang begitu baik dan applause untuk Aboy. Aboy yang melakukan zoning tadi ke arah Sutsujin. Gak bisa bergerak dari Sutsujin, memilih untuk mundur aja tadi. Gak bisa ngapa-ngapain lagi dan jangan lupa. RRQ, mereka bisa memanfaatkan kesempatan sekecil apapun misplay dari Geek Fam itu bisa menjadi celah. Tapi Geek Fam, late game biasanya punya Geek Fam. Yap. Mereka kayak udah terlatih untuk berada di area lane gitu ya. Mereka terbiasa bahkan. Bahkan kita tahu dari season kemarin Geek Fam ini ya the defender dia yang bagian bertahan. Gold distribution yang tidak berbeda jauh dari kedua mid lane. Ya karena tipikal utility juga sih, semi utility. Ya Lord, aduh sakit banget dan Sonata tadi terlihat. Mekits mundur kembali, Lord ditarik ulur dulu. Ya dan ini nggak boleh terlalu komit dari keduanya, nggak punya hero yang bisa Lord dance. Gak ada yang kuat tahan, tapi Konsil idok. Oke, Konsil. Sementara sekarang Aboy yang tertinggal. Ada Dairen tadi mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang tersebut. Tapi Flicker sekarang udah langsung dikeluarkan pula. Aboy yang tertangkap basah di bagian belakang. Cross Pop Tank yang akan kesiap lagi. Winter. Tapi masih ada Winter Crown. Yang sudah langsung terlihat. Kensinski pun masih berjuang. Ada Wewa di dalam tubuhnya. Udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang Sutsujin. Karena pada berhasil diambil lagi. Kerugian lagi. Dan sekarang kutungan. Triple kill Kensinski menunjukkan bagaimana kelasnya. Lagi-lagi Toy. Seorang diri yang tersisa dengan respon time yang cukup lama. Geek Fam. Mereka akan paksa. Satu wave mida di bagian bawah. Akankah Geek berhasil? Serta sekarang Mekir akan memaksakan keadaan masuk area dalam dan Toy. Ada Winter Cloud yang dikeluarkan dan selesai langsung dan game yang pertama menjadi milik dari Geek Fam. Terlihat jelas keunggulan dari Geek Fam selalu mendominasi